Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Naik Angkot akan mempresentasikan hasil kerja kami di tugas 12, yaitu pengkodingan dengan saya sendiri, Stephanie Valentina, dengan NIM 10302224000002. Dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azara Putri Puji Santi dengan NIM 10302224000015. Dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, saya dengan Nadifa Eka Herunisa dengan NIM 103022400028. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkyndrianti dengan NIM 103022430013. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada kami yang masing-masing akan menjelaskan codingan yang akan kami buat. Oke, baik. Di sini saya akan membahas yang nomor 2, karena kebetulan saya mendapatkan tipe soal B. Jadi kita harus memilih soal yang genap gitu. Lalu langsung saja ke penjelasannya. Kita share screen dulu. Oke, sudah terlihat. Nah, jadi di sini hal yang ini by the way soalnya tuh di 99 dikurangi 35 ditambah 8 dikali 12 ditambah 27 yang harusnya hasilnya tuh jadi 187. Kalau di heksa itu jadi BB. Nah, ini kebetulan saya menggunakan sedikit hint karena saya takutnya lupa, jadi saya tulis di sini. Jadi hal pertama yang harus kita lakuin itu sebelum mengcoding ialah mengconvert bilangan desimal semua ini ke heksadesimal. Yang pertama ini ada 99, 35, 8, 12, 27. Ini semua kita ubah ke heksa. Dan kebetulan kalau di website ini kita punya ada namanya toolbox. Toolbox ini tuh untuk mengubah dari heksa ke desimal dengan mudah. Jadi kalau misalnya kita susah agar lebih simpel, jadi kita langsung saja di sini misal desimalnya 99, nanti kita bakal dapat heksanya di sini 63. Lalu selanjutnya sampai dari 35 juga, dari 8, 12 sampai 27 kita ubah ke heksa. Di sini kita bisa ubah semuanya. Lalu setelah itu kita harus menentukan memori karena di soal permintaannya itu memori dari 2000 sampai 3000. Jadi saya set di sini dari 2000 sampai 3000. Setelah itu nilai-nilai heksa yang udah saya convert tadi saya simpan di alamat memori yang 2000 sampai 2004. Setelah itu kita bisa langsung coding itunya SAP1-nya. Jadi di sini ada sedikit notes. Kalau misalnya di SAP1 itu karena tidak ada perkalian, jadi kita bisa menggunakan penjumlahan yang berulang atau menggunakan looping. Nah, sebelumnya kita start dulu ini, start. Awalnya tuh mestinya pakai start. Setelah itu kita langsung LDA 2000. LDA 2000 ini menunjukkan kalau A ini diisi dengan value di alamat 2000 atau kita tadi sudah isi alamat 2000-nya jadi 99. Setelah itu di move dari A tadi ke B. Karena kita bakal ngisi A-nya itu mengisi lagi dengan bilangan yang di 2001, alamat 2001. Jadi setelah di move B, A ini artinya si A ini jadi kosong lagi, terus kita isi lagi pakai alamat 2001. Setelah itu 2001 ini kita move lagi, dipindahin ke C. Lalu habis itu yang tadi, yang bilangan yang udah kita simpen di B tadi, kita dipindahin lagi ke A nih. Terus yang A ini kita langsung di sub sama C, atau sub ini di SAP1 itu artinya pengurangan kayak gini. Nah, setelah itu hasilnya kita bakal simpan hasilnya itu di alamat 3001 ini untuk alamat sementara. Karena di sini ada perkalian juga, jadi kita menyimpan dulu hasil penjumlahan itu di alamat sementara atau di sini atau di alamat 3001 ini. Setelah itu kita LDA 2002 ini bilangannya kan tadi berarti 8 kan.
8 ini kita di move ke B. Setelah itu kita isi LDA alamatnya 2003. 2003 ini ada di 0C atau 12. Nah, seperti yang terus habis itu kita pindahin lagi ke C, A-nya. Lalu A-nya ini di 0. Di nolin, dibikin 0. Nah, setelah itu karena tadi kan saya sudah mention kalau di SAP1 itu nggak ada yang namanya perkalian. Jadi kita langsung pakai looping di sini. Ini loop. Kita nambahin dulu C-nya, habis itu dikremen B atau jadi dia bakal apa namanya? Menambahkan bilangan C selama B-nya tuh nggak habis. Jadi dikremen itu kan pengurangan dengan 1 kan. Jadi misalnya tadi B-nya kita udah nyimpan B-nya 8. Iya kan, 8. Setelah itu berarti si C ini, si 12 ini bakal ketambah sebanyak 8 kali. Gitu. Selagi B-nya belum 0, dia bakal nambah terus. Karena ini di jam 0, jadi selagi B-nya belum 0, dia bakal nambah terus. Sama bilangan 12. Kayak gitu. Nah, terus hasilnya itu dia dipindahin ke B. Nah, tadi penjumlahan yang udah pengurangan yang udah kita lakukan tadi, yang kita simpan di alamat memori 3001, kita panggil lagi, terus disimpan di A, terus dia langsung karena ini kan hasil loopingnya udah disimpan di B kan, lalu kita langsung add B, menambahkan yang alamat sementara tadi, hasil pengurangan tadi, sama hasil loopingnya. Setelah itu kita di move hasilnya ke B. Habis itu kita yang terakhir LDA, kita isi A-nya dengan alamat 2004. 2004 ini isinya yang 27 tadi. Nah, yang tadi kan hasil penjumlahan tadi 64 ditambah 96 ini kita simpan di B. Jadi dia karena ini penjumlahan, karena di sininya penjumlahan, berarti dia ditambah yang B tadi. Ditambah B yang hasil loop si 27 ini. Nah, habis itu kita simpan memorinya di 3000 sesuai soal. Setelah itu kita kalau misalnya mengakhiri pemrograman kita pakai HLT. Setelah itu kita lihat di hasilnya, kita bisa langsung run saja. Ini harus dihapus dulu. Run. Maaf ini agak lama soalnya agak lemot ya. Nah, tapi biasanya kalau lama gini itu berhasil. Nah, kan berhasil. Kita bisa lihat hasilnya di mana? Di alamat 3000. Ini adalah B. B. Nah, coba kita convert ya dari heksa ke B. Dari heksa ke desimal maksudnya. Kan tadi hasilnya tuh 187. Kita convert coba. Kalau heksanya BB, ternyata sudah benar. Jadi sekian penjelasan dari codingan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 4 dengan perintah sebagai berikut. Dan kita ketahui soalnya adalah 14 dikali 10 ditambah 101 dikurang 25 dikurangi 9 dan totalnya adalah 207. Di mana data tersebut disimpan pada memori 2000 hingga 3000. Dan kita ketahui soal tersebut menggunakan desimal, sehingga kita perlu mengubahnya ke desimal, ke heksadesimal. Tapi sebelum itu saya ingin memasukkan memori, di mana kita klik memori dan kita menuliskan memori startnya dari 2000 hingga 3000. Setelah kita memiliki data ini, kita dapat menggunakan toolbox untuk mengubah dari desimal ke heksadesimal seperti berikut. 14 heksadesimalnya E, selanjutnya 10 itu A, selanjutnya 101 itu 65, selanjutnya 25 itu 19, selanjutnya 9 itu 9, dan total dari perhitungan tersebut adalah 207. Sehingga nanti kita dapat mengetahui nilai-nilai heksadesimal. Terus selanjutnya kita ke memori dan kita akan mengisi data-data ini ke dalam sini. Pertama kita tuliskan yaitu kita tulis 0E. Selanjutnya kita ke 0A. 65.
Selanjutnya 19. Dan yang terakhir 9. Nah, selanjutnya kita akan mulai perkodingannya. Kita mulai dengan jam start. Di mana ini supaya kita dapat lompat pada bagian utamanya atau lompat ke start. Start. Kita akan mengetikkan LDA 2000, di mana LDA 2000 ini itu kita akan mengambil nilai 14 dari alamat 2000 ke nilai A. Selanjutnya, move B, A. Move B, A ini kita menyimpan nilai 14 ke register B. Angka nanti ini tuh angka yang akan dikalikan. Oke, selanjutnya LDA 2001H, ya di mana kita mengambil nilai 10 dari alamat 2001 ke A. Sekarang move C, A. Maksud dari ini adalah kita menyimpan ke C sebagai penghitung loop untuk perkalian. Selanjutnya kita FBI A 00H. Artinya kita ini menginisialisasi A itu sama dengan 0 karena akan digunakan untuk menampung hasil perkalian. Selanjutnya kita akan loop B, loop F B. Artinya kita tambahkan B ke A, simulasinya seperti A sama dengan A plus B gitu. Selanjutnya yaitu DCRC. Kita artinya kita akan mengurangi nilai C. Sini Z. Kita akan mengulangi jika C belum 0 hingga lakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya B A. Artinya kita menyimpan hasil perkalian 14 dikali 10 sama dengan 140 ke memori B. Kemudian di sini ada LDA 2002H. Kita mengambil nilai 101 dari alamat 2002H ke A. Nya at B di sini tambahkan dengan hasil perkalian A. Jadi menambahkan seperti 101 tadi ditambah ke 140 sama dengan 201. Selanjutnya move B, B, A. Di mana di sini itu kita menyimpan hasil sementara ke B. Yuk, kita LDA. Kita ke 2003. 2000, banyak kan? 3H. Di mana kita mengambil nilai 25 dari alamat 2003H ke A. Selanjutnya CMA. CMA ini tuh komplement untuk membalikan bit komplement 1 untuk membalikan bitnya ada A. Di mana yang ini adalah komplement 2 artinya itu hasilnya yaitu minus 25. Selanjutnya kita add B. Add B ini itu untuk mengurangi 241 dengan 25 sehingga nanti hasil A-nya itu 241 dikurangi 25 sama dengan 216. Oke. Lanjut di sini ada this add move. Oke. A ini artinya kita menyimpan hasil 216 tadi ke B. Lanjut lagi kita ke LDA 2000 yang paling terakhir kita artinya mengambil nilai 9 dari alamat 2004 ke A. Selanjutnya kita salin aja yang ini. Akan sama. Nah, gimana penjelasannya seperti yang di atas. Yang terakhir S. SDA 3000H. SDA 3000H ini itu merupakan hasil akhir 207 ke dalam alamat 3000H.
Dan selanjutnya kita akan menghentikan program dengan kode HLT. Ini adalah merupakan penghentian kode. Sekarang kita akan run hasilnya apakah benar. Ada yang error bagian 16. Nah, ternyata titik komanya yang salah. Oke, kita akan coba run. Apakah hasilnya sama seperti ini, CF? Error. Belum. Kita belum run. Oke, ternyata sudah run dan sudah ada hasilnya. Kita coba cek apakah benar. Kita coba file. Salah pencet. Nanti. Nah, kita coba ke 3000. Wah, hasil ada CF. Dan tadi benar. Seperti ini. Hasil kodenya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tentang soal nomor 6. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, di sini yang mana saya akan simulasikan langsung menggunakan website SIM 8085. Oke, langsung saja untuk memulainya itu kita suruh bikin alamat register ya di memori ini. Mulainya itu kita masukkan 2000 dan akhirnya kita masukkan 3000. Selanjutnya kita word string. Nah, karena angka pada soal saya ini masih berupa desimal, jadi kita harus ubah dulu dalam bentuk heksanya. Menggunakan tools dari website si SIM 805 ini. Yang pertama yaitu 12, itu adalah C, 8, itu adalah 8, 9 juga 9, 35 itu 23, dan yang terakhir 70 itu 46. Selanjutnya, jika kita sudah mengubah desimal tadi ke dalam bentuk heksa, lalu kita tambahkan ke dalam register yang ada di alamat memori ini. Yang pertama yaitu C itu karena dia sendiri, kita tambahkan 0 C agar saat dijalankan itu valid. Kalau misalnya C doang itu bakal tidak valid. Yang 8 sama 9 juga sama, kita tambahkan 0. Tunggu sebentar, Pak. Delay 08. Selanjutnya 09. Terus 23. Mohon maaf agak lama Pak Widi dikarenakan mungkin karena sinyal atau laptop saya. 46. Setelah kita udah masukkan semua angka yang heksa tadi, kita mulai programnya. Untuk mulainya itu kita menggunakan sintaks si start-nya. Dan selanjutnya kita ingin memasukkan angka 12-nya dulu ini ke sini. Kan si 12 ini kan udah ada alamat memorinya yaitu di 2000 ini yang 0C ini. Selanjutnya kita pindahin dengan menggunakan LDA 2000. Selanjutnya kita move ini tandanya si akumulator si A ini dipindahkan
ke B. Kita move yang A tadi ke C. Selanjutnya kita pakai komennya si MFI untuk ngisi register si A-nya di 0. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan operasi penjumlahannya, yaitu menggunakan loop. Dikarenakan nilai si A-nya itu kosong, kita memakai nilai dari si C-nya dengan menggunakan add B. Selanjutnya, kita masukkan komen si DCR C. Ini tuh untuk mengurangi si nilai C-nya, kayak setiap kali si 8 ini melakukan loop, dia akan berkurang 1. Dan terakhir yaitu JNZ loop. B-nya itu bakal menambah, pokoknya bakal menambah terus sampai si nilai C-nya ini 0. Dia bakal, loopnya itu bakal berhenti. Itulah gunanya si JNZ loop ini. Selanjutnya kita pindahin ini si A, nilai si A-nya itu kosong. Ya, kita ingin mengisi nilai si A-nya itu dengan menggunakan LDA 2002. Ini kita ingin menjumlahkan dari hasil perkalian tadi, dan hasil perkalian 12-nya itu dikali 8 ada di B. Jadi kita langsung aja menjumlahkan dengan 9 menggunakan add B. Selanjutnya kita mau pindahin nilai A-nya tadi ke B. Nilai A-nya kosong. Terus kita tambahin lagi untuk pengurangan si 35 ini. Terus kita move C ke A. Move C ke A itu untuk simpan di sini nilai 35-nya itu ke dalam si A. Selanjutnya kita move lagi. Ini untuk ambil lagi dari hasil sebelumnya si A ini. Dari hasil penjumlahan si A. Selanjutnya kita kurangin tambahin lagi. Ini untuk simpan lagi hasil kurangan si A-nya itu ke B. Selanjutnya kita tambahin B buat tambahin hasil dari penjumlahan tadi. Nah, operasi aritmatika di atas tadi kan udah beres. Selanjutnya kita store nilai akhirnya di alam register 3000 menggunakan start. Ya, itu. Yang terakhir, untuk mengakhiri programnya kita menggunakan HLD. Sebentar Pak. Sebelum kita run, ini dihapus dulu. Nanti bakal error. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah keluar hasil runnya, kita berhasil. Dan ini yang di register 3000-nya sudah keluar juga, yaitu 88C. Untuk mengetahui nilainya, kita ubah si 8C ini ke desimal menggunakan tools yang SIM 8085. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Oke, ini hasil akhir dari saya. Sekian. Jika ada kata dari saya yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, sekarang saya Azara akan menjelaskan opsi nomor 8. Di sini kita memiliki operasi aritmatika dengan 9 ditambah 211 dikali 5 ditambah 108 dikurangi 31. Karena di soalnya itu disuruh dari alamat 2000H sampai 3000H, jadi di sini saya sudah menambahkan di memori, dan saya juga sudah
sudah mengubah semua angka ini menjadi heksa dan disimpan ke dalam alamat tadi 2000 sampai 3000, yaitu 2000 sampai 2004. Sekarang kita akan langsung ke codingannya. Start. Yang pertama, karena ini operasi aritmatika itu tuh mendahulukan perkalian terlebih dahulu, jadi kita harus mengerjakan yang perkalian. 21, angka 21 ini disimpan di 2001H, jadi start LDA 2001H, karena LDA ini langsung, karena LDA 2001 ini langsung menyimpan nilai 21 di variabel A, jadi kita harus memindahkan isi dari variabel A ke variabel B, karena saya ingin variabel A ini kosong untuk operasi perkalian nanti. Jadi menggunakan instruksi move, nilai A dipindah ke B, lalu selanjutnya LDA, lalu selanjutnya ke angka 5, dan angka 5 ini disimpan ke alamat 2002H. Kita tulis LDA 2002H, lalu kita pindahkan ke variabel C juga, karena B-nya sudah diisi, dan A-nya juga saya ingin bernilai 0, jadi dipindahkan ke variabel C. Untuk memastikan lagi, kita isi variabel A ini dengan angka 0, menggunakan instruksi MFI, langsung ke operasi perkaliannya atau pertambahan berulang menggunakan loop. Kita add B, yaitu 21, lalu menggunakan agar dia menambah menambah 21 terus menerus, kita menggunakan instruksi DCR atau decrement. C itu angka 5, karena DCR ini konsepnya itu tuh akan berkurang 1, jadi 5-nya nanti akan menjadi menjadi 0. Lalu kita menggunakan sesuai yang dari soalnya, yaitu kita menggunakan instruksi jump, jadi kita menggunakan JNZ atau jump if not zero. Jadi dia akan bertambah terus-menerus, bertambah 21 terus-menerus, sampai C-nya ini bernilai 0. Kalau misalkan sudah bernilai 0, berarti pertambahan berulangnya akan berhenti. Karena ini, karena loop ini disimpan A, berarti harus memindahkan isinya ke variabel B. Jadi menggunakan move. Lalu lanjut ke angka 9, yaitu disimpan di 2000H, di A 2002H. Berarti di sini tuh nilai variabel A sudah dengan angka 9. Kita ingin menambahkan 9 ini ke B, jadi kita menggunakan instruksi add ke B. Lalu kita pindahkan lagi, karena nilai variabel A variabel A tadi itu sudah berisi 9 ditambah 21 dikali 5, jadi kita pindahkan lagi ke B agar A-nya bisa diisi kembali dengan angka-angka selanjutnya. DA-nya ini kan selanjutnya akan ada 108 ditambah 108, jadi kita langsung saja lanjut ke 108 ini disimpan ke alamat 2003H, jadi LDA 2003H, dan ini pun langsung 2003H itu tuh kan bernilai 108, jadi 108 ini disimpan langsung ke variabel A. Kita menambahkan lagi ke B tadi, jadi variabel A-nya sudah terisi ke 9 ditambah 21 dikali 5 ditambah 108, karena A-nya akan diisi terus-menerus, jadi kita memindahkannya lagi ke variabel B. Selanjutnya 31 disimpan di alamat 2004H. Kita tulis LDA 2004H, karena ini itu akan berarti variabel A-nya akan bernilai di 2004H ini, yaitu 31. Kita harus memindahkannya ke variabel C, yaitu dan C-nya nanti akan bernilai 31. Lalu karena B-nya tadi diisi oleh nilai 9 ditambah 1 dikali 5 ditambah 108, jadi kita harus memindahkannya lagi ke A. Nah, kita menguranginya dengan 31, dan hasil akhirnya akan disimpan ke alamat 3000H, yaitu S, dengan menggunakan instruksi STA. Lalu karena sudah selesai, kita menggunakan instruksi LT atau HLT. Kita run. Di sini masih ada ini.
Ya kan di sini tuliskan BF. BF itu berarti kita cek sama ya 91 karena tadi per operasi aritmatikanya kalau misalkan dijumlahkan menggunakan kalkulator yaitu bernilai 191. Karena sudah sama jadi maka kode ini dinyatakan berhasil. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan dalam kita menjelaskan penjelasan perkodingan kita. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.